Salah satu hal yang selalu menjadi pertanyaan orang adalah kalau badan saya ini kecil, apakah saya bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu dengan baik? Why? Karena pada umumnya di banyak tempat orang yang kecil itu ada di posisi yang tidak diuntungkan. So, apa solusinya? Check this out. Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi dan hari ini kita akan membahas apa saja yang bisa dilakukan sebagai orang yang punya struktur badan condong kecil. Dan seperti yang Anda lihat, saya sendiri ini sebetulnya orang yang badannya kecil. Saya tinggi juga nggak tinggi-tinggi amat, saya tinggi saya cuma 165-166 cm. Berat saya juga cuma 60 kiloan. Jadi itu kalau kita boleh bilang satu hal yang sangat disadvantage ya. Jadi kalau kita ngomong di Indonesia ya ukuran sesaya ini memang ukuran yang rata-rata. Tetapi kalau Anda lihat banyak orang yang punya tinggi badan lebih tinggi dari saya, punya berat badan lebih berat daripada saya. Dan kalau Anda lihat di tempat saya di Siaga Brazilian Jiu-Jitsu ini pun boleh dibilang saya sebagai pengajar, saya ini punya ukuran badan paling kecil dibandingkan dengan murid-murid saya. Kenapa? Ada yang beratnya 100 kilo, ada yang 80 kilo, 70 kilo itu average. Dan ya emang demikian, Anda lihat-lihat di foto-foto saya di Instagram dan di mana-mana, saya ini orang yang termasuk paling kecil di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. So, apakah kita bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu dengan baik walaupun kita punya size badan yang kecil? Menurut saya tentu bisa. Bagaimana caranya? Nah, ini yang harus dimaksimalkan sebagai orang yang punya ukuran badan kecil. Jadi bagi Anda yang baru tahu saya, sebetulnya track record saya ini orang yang badannya kecil banget. Jadi dulu waktu saya kuliah itu berat saya cuma 56 kg. Anda bisa bayangin dengan tinggi 165, berat cuma 56 kg itu underweightnya luar biasa. Semestinya kalau orang laki-laki dengan tinggi badan 165 idealnya berat badannya adalah di 60-65 kilo, itu idealnya. Saya di 56 kilo, kurus luar biasa. So yang saya lakukan pada waktu itu saya mencoba untuk menambah berat badan saya dengan saya makannya lebih banyak. Saya mencoba untuk saya ikut fitness, saya angkat beban dan sebagainya. Saya mencoba berat badan saya naik pelan-pelan, mulai naik. Dan sampai satu titik berat badan saya pernah mencapai 75 kg. Cukup lumayan besar. Tetapi kalau saya boleh ngomong dengan tinggi badan saya jadi terlalu besar kelihatannya. Oke. Dan pada waktu itu saya juga belajar bela diri. Saya bela diri yang lain pada waktu itu saya belajar di beberapa bela diri yang lain dan nampaknya itu fine, itu oke untuk saya punya keunggulan dari segi power. Kemudian berjalannya waktu saya mulai kenal Brazilian Jiu-Jitsu. Waktu awal saya Brazilian Jiu-Jitsu saya masih di posisi berat badan saya waktu itu 75 ya, sekitar itu masih. Badan saya masih gede waktu awal saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Yang terjadi ternyata justru adalah saya lebih banyak mengutamakan akan power saya. Saya mengutamakan oke lah. Orang ini saya coba, saya bisa escape, saat saya di mount, saya bukan bisa escape dengan benar, saya condong saya menggunakan power. Saya malah menggunakan, saya pakai power, saya kayak orang mau bench press dan sebagainya. Dan ternyata itu membuat kemajuan saya di awal-awal itu justru tidaklah baik, justru banyak hambatan malahan, ya kan? Kenapa? Karena mau sekuat-kuatnya saya, teman berlatih saya pada waktu itu juga punya badan yang jauh lebih gede daripada saya. Yang harus Anda pahami. Oke, kalau kita pakai power, saat kita ketemu orang yang juga punya power dan orang itu punya teknik, kita justru jadi bulan-bulanan malah. Apakah tambah baik? No. Apakah membuat kita lebih jago? Enggak juga. Kita nampaknya, saya bisa melakukan ini itu, tetapi teknikalnya salah. Pakai power, saat saya ketemu dengan orang yang powernya lebih gede, yang beratnya lebih besar, dan dia punya teknik yang lebih bagus dari saya, habis. Oke. Tidak ada gunanya. Oke, dan hal itu yang saat ini saya rasakan saat saya mulai mengajar di Siaga Brazilian Jiu-Jitsu ini.
Jadi saat saya mulai mengajar itu yang saya temukan. Saat saya bertemu dengan murid-murid baru, kebanyakan saat mereka baru, apalagi mereka yang mungkin merasa punya badannya atletis, mereka punya kelebihan di power, seringkali yang terjadi adalah mereka mengutamakan powernya itu. Apakah power itu nggak boleh dipakai? Power itu boleh dipakai, tetapi power itu punya limitation. Dalam artian gini, kalau Anda ketemu dengan orang yang lebih gede lagi, yang lebih kuat dari Anda, power Anda nggak ada gunanya. So, itulah gunanya Anda Brazilian Jiu-Jitsu. Dan sebelum saya lanjutkan lagi, bagi Anda mungkin yang baru pertama kali lihat di channel saya, jangan lupa Anda klik like dan subscribe. Bisa Anda follow di channel saya, dan jangan juga lupa bunyikan di bell supaya Anda tahu kalau saya menyampaikan video-video yang baru. Dan banyak video-video di library saya di bawah yang Anda bisa ikuti, dan semoga bisa membantu Anda untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu lebih baik lagi. Oke? Continue. Kalau Anda pakai power, akhirnya Anda tidak mengasah technical Anda nggak meningkat. Nah, ini yang agak berbeda kalau saya ketemu dengan murid-murid yang mungkin tidak punya kelebihan badan yang atletis. Mereka tidak punya badan yang muskelnya nggak banyak, mungkin juga speednya nggak cepat, tetapi mereka mau untuk mempelajari teknik. Ini yang akan berbeda. Oke, ini kita mulai lihat di sini mulai agak berbeda. Banyak yang di awal-awal, saya juga seperti itu. Mungkin Anda yang sedang menonton video ini juga merasakan hal yang sama. Waktu di awal Anda badan itu semuanya kaku, semuanya tegang, semuanya tegang. Akhirnya kalau kita boleh bilang istilahnya itu spesi itu semuanya tegang. Kita pakai resisten semuanya, pakai otot semuanya, dan akhirnya kita cepet capek, cepet habis napasnya, sparring sekali udah mau muntah-muntah kadang-kadang dan sebagainya. Itu harus belajar untuk lebih rileks, tidak lalu menggunakan power, Anda mulai lebih menggunakan technical. Dan pada orang-orang yang badannya kecil, cenderung mereka tidak punya banyak power untuk melakukan gerakan-gerakan yang nggak dibutuhkan itu. Akhirnya mau tidak mau, nah ini yang beda, mau tidak mau pilihan yang ada adalah belajar menggunakan technical dengan baik dan benar. Dan di awal-awal seringkali orang-orang yang belajar dengan berfokus pada technical akan terlihat lambat di awal. Dalam waktu dia belajar kayaknya dia lambat, pada waktu dia sparring kayaknya kok sering kalah atau dan whatever. Tetapi orang-orang yang belajar secara technical, di kepalanya dia adalah selalu mengingat itu poin step by step yang dia lakukan. Jadi dia belajar triangle, bagaimana caranya dia lakukan triangle. Step A, saya ambil collarnya, saya ambil di sleeve, kaki saya naik satu, step ini. Atau saat dia bisa untuk escape misalkan, oke, tangan saya harus di dalam, saya didorong, saya pakai elbow, saya dorong di knie, kemudian saya melakukan shrimping, saya melakukan A, B, C. Dia belajar secara teknikal, dia lakukan itu step by step. Teknik sekali lagi itu adalah leverage. Kalau Anda punya teknik yang bagus, Anda hanya memerlukan tenaga yang minimal. Anda pakai tenaga yang lebih kecil daripada Anda harus full power untuk melakukan gerakan-gerakan BJJ. Dan sekali lagi buat yang badannya kecil, fokuskan lagi, sekali lagi saya ulangi lagi sekali, fokuskan belajar perdalam di sisi teknik, karena technical itu yang bisa menyelamatkan Anda. Technical itu adalah leverage, kayak Anda membangun rumah. Orang yang memfokuskan pada membangun dengan dia targetnya saya cuma mau bangun rumah, misalkan pokoknya cepet, saya pokoknya bangun cepet. Bisa nggak bangun cepet? Bisa. Saya mungkin pakai papan, saya pakai beton seadanya, nggak pakai rangka, struktur rangkanya nggak dihitung posisinya, pokoknya tumpuk. Bisa. Mungkin 2 lantai, 3 lantai, it's okay. Tetapi kalau Anda punya pemikiran mindset bahwa saya masih mau latihan Brazilian Jiu-Jitsu, saya mau berlatih panjang, saya masih mau latihan sampai saya tua nanti, saya masih mau latihan sampai 60 tahun, 70 tahun saya masih mau berlatih, berarti Anda dalam masa Anda adalah membangun jangka panjang. Kalau Anda mau jangka panjang, fokuskan pada membangun fondasi dulu yang benar. Dari awal Anda menggunakan teknik yang benar, Anda belajar poin-poinnya yang basic secara benar. Dari situ Anda berkembang, nggak ada masalah. Yang harus Anda pahami bahwa teknik advance itu sebetulnya nggak ada. Teknik advance itu semua berawal dari teknik-teknik fundamental basic
yang berkembang. Oke, bukan Anda mulai Anda belajar teknik yang fancy terus jadi jago, ya enggak juga. Oke, kalau Anda enggak punya basic yang benar, Anda belajar teknik yang se-fancy apapun, Anda belajar berbolu dan sebagainya, saat Anda enggak punya basic BJJ apa-apa, ya Anda kena pes sekali, ya Anda akan di smash, goodbye pasti. Oke, different. Oke, utamakan Anda belajar teknikal yang baik dan benar, terutama sekali kalau Anda tidak punya physical attribute yang benar. Bukan yang benar sih, maksud saya Anda tidak punya physical attributes yang kuat, yang banyak, yang mungkin Anda badannya tidak atletis, tidak muscular dan sebagainya. Karena it's okay, BJJ for you. BJJ bisa Anda pakai dengan mengutamakan aspek teknikalnya. Oke, jangan terpancing untuk saya fight power lawan power, itu bukan BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu saya tidak pernah mengutamakan power lawan power. Saya mengambil space, saya mengambil defense, saya mengambil posisi, mengambil timing, mengambil kapan saya bisa pakai serangan, kapan saya harus defense, kapan saya harus mengambil posisi dengan benar. Dan itu semuanya aspek-aspek teknikal. Oke, bukan hanya sekedar berdasarkan attributes. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa membantu. Dan jangan lupa untuk Anda klik like dan subscribe di bawah. Kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan, bisa Anda follow, Anda bisa subscribe, dan akan ada banyak video-video yang menarik untuk membantu perjalanan Anda di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, see you on the mat guys. Bos.